Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah Manajemen Operasional yang diampu oleh Ibu Wardani Purnamasari SPD MPDE. Kami akan menjelaskan tentang satu materi yaitu resiko operasional yang beranggotakan RUH, Surya Firansyah, dan saya sendiri Yurmanita. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama yaitu definisi dan bentuk resiko operasional. Setiap perusahaan mengalami berbagai macam resiko. Resiko-resiko yang dihadapi seperti barang yang diproduksi tidak terjual karena tidak diminati oleh konsumen, harga bahan baku yang tiba-tiba meningkat sehingga perusahaan harus membayar lebih mahal dari yang diperkirakan. Piutang perusahaan yang tidak dapat tertagih, kecolongan keuangan karena karyawan yang tidak jujur, produksi yang macet karena mesin yang rusak, barang yang diproduksi tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan oleh konsumen, dan lain sebagainya yang berakibatkan kerugian pada perusahaan. Resiko operasional merupakan resiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku. Kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan faktor eksternal seperti bencana alam, demonstrasi besar, dan lain sebagainya. Secara umum, risiko operasional terkait dengan sejumlah masalah yang berasal dari kegagalan suatu proses atau prosedur. Risiko operasional juga mempengaruhi kegiatan usaha karena merupakan suatu hal yang dalam pelaksanaannya suatu proses atau aktivitas operasional. Nah, terdapat 4 jenis kejadian risiko operasional berdasarkan frekuensi dan dampaknya, yaitu 1. Jarang terjadi dan dampaknya rendah. 2. Jarang terjadi, namun dampaknya sangat besar. Yang ketiga, sering terjadi, namun dampaknya rendah. Yang keempat, sering terjadi dan dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, untuk memastikan manajemen risiko operasional berjalan dengan baik dan kontinu, biasanya akan dibentuk pertahanan yang disebut the lines of defense. Tim ini bertugas dan berfungsi sebagai pagar dan bertahan untuk preventif, detektif, dan korektif action atas apa yang terjadi dalam sebuah proses operasional, yaitu 1. Pertahanan lapisan pertama berfungsi sebagai mekanisme kontrol preventif. 2. Pertahanan lapisan kedua berfungsi sebagai mekanisme kontrol detektif. Pengukuran risiko operasional. Menurut Mamdu, salah satu teknik untuk mengukur risiko operasional adalah dengan menggunakan dua klasifikasi berikut ini. Pertama itu frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko. Yang kedua itu tingkat keseriusan, kerugian atau impact dari risiko tersebut. Pengukuran risiko operasional dapat dilakukan dengan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk risiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan dengan asumsi risiko return atau pengembalian bersifat linear. Baik, nama saya Eriuha. Saya akan melanjutkan presentasi dari Surya, di mana materi yang ketiga yaitu biaya untuk resiko operasional. Nah, untuk mengatasi resiko operasional suatu perusahaan ini harus membuat analisa yang mencakup. Nah, yang pertama itu menghitung dan memetakan bentuk resiko yang sedang dan akan dihadapi. Nah, yang kedua itu memperhitungkan beberapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan resiko. Nah, yang ketiga itu memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko tersebut. Nah, yang terakhir itu memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaiannya operasional risk. Nah, yang materi keempat itu ada resiko operasional dan modal kerja, di mana modal kerja ini merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional setiap harinya. Nah, seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, upah buruh, membayarnya listrik, membayar tagihan telepon, biaya kebersihan, dan berbagai pengeluaran lainnya. Di mana setiap pengeluaran yang dilakukan tersebut dicatat dan dibukukan secara terperinci. Adapun tujuan pembuatan pembukuan ini yang pertama dapat dijadikannya sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan perusahaan. Nah, yang kedua dapat dijadikannya sebagai alat prediksi dalam memperkirakan berbagai kebutuhan perusahaan terutama untuk jangka panjang. Nah, yang ketiga itu sebagai
pedoman bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk melihat kondisi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, seperti contohnya nih, seperti para mahasiswa yang sedang melakukan KP atau kerja praktek, dan para peneliti lainnya. Nah, yang terakhir itu sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam pengembalian keputusan bagi seorang investor. Itu saja presentasi dari kami. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.